Bapak Ibu, ini ya tadi yang saya sampaikan, kalau dalam penilaian self-assessment kepada siswa, pastikan inputnya, pastikan prosesnya, pastikan outputnya. Minggu yang kemarin ada yang bertanya, Bapak kok tidak ada bagan untuk prestasi seni budaya? Gitu. Gak usah khawatir Bu, kita buat slide tambahan Bu. Karena apa? Itu bagian dari penilaian. Penilaian apa? Baik penilaian psikomotorik, kemampuan, bakat, dan minat setiap siswa yang berbeda. Baik, Bapak Ibu, self-assessment juga berupaya untuk mengukur kinerja, mengukur prestasi, mengukur motivasi dan sikap mental. Ya, benar ya teman-teman? Mana suaranya? Ya, 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 ya. Ya, boleh Bapak Ibu katakan seperti itu. Ya, 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 ya. Ya Bu ya, bahwa self-assessment adalah untuk mengukur kinerja kita. Jadi Bapak tidak datang ke sekolah, kita masuk jam 7, Bapak datang jam 7, tidak. Bapak akan datang setengah 7. Karena apa? Bapak membangun citra positif untuk peserta didik. Kalau Bapak leader, Bapak membangun citra positif yang dimaksud dengan capacity building. Ya Pak, dari mulai parkiran, dari mulai security, kemudian yang membersihkan toilet tamu, membersihkan toilet guru, itu bagian dari capacity building. Membangun kinerja, membangun citra yang mengukur prestasi, motivasi, dan sikap mental positif. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi tantangan belajar. Tantangan belajar Bapak Ibu. Ya Allah, aku udah capek, udah punya cucu, masa aku masih ngurusin yang kayak gini, Mbak Nuri. Ibu tidak usah mengurus yang kayak gini, tapi Ibu wajib belajar. Ini biasanya yang muda-muda, apalagi yang operator ya, yang cantik-cantik soleha, yang ganteng-ganteng itu. Aduh, aku males dah kalau ketemu ibu itu pasti disuruh-suruh terus gitu ya Bu ya. Padahal Ibu bisa membangun yang namanya harmonisasi. Nanti kita poin selanjutnya tentang berakhlak. Baik Ibu, apa yang dimaksud dengan konsep learning how to learn? Artinya bahwa setiap anak akan kita beri penilaian dalam proses pembelajarannya itu bukan pada hasil akhir, tapi pada proses pembentukan karakter. Nah itu Bu, capek banget Bu jadi guru. Ya Bu ya, jangan sedih ya Bu ya, yang masih honorer, yang sudah di pedesaan, yang di pedalaman ya Bu ya, pastikan bahwa ada Allah, ada Tuhan yang akan memerintahkan malaikatnya untuk mencatat budi baik, amal baik Bapak Ibu semua. Ya Bu ya, ada Ibu yang di sini belum ASN, ada yang sudah ASN bahkan sudah sertifikasi. Saya yakin kita di sini bukan untuk membedakan itu. Pastikan bahwa Ibu, kita semua mampu menjadi orang-orang yang terbaik, yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan, yang menjadi tangan-tangan Tuhan untuk mencerdaskan anak-anak kita. Ya elah, serius banget ini ya materi. Baik Ibu, di dalam asesmen itu, kita berupaya untuk mampu memberikan pelajaran bukan pada apa yang diperoleh. Tadi itu yang dimaksud dengan learning how to learn. Tapi kita ingin mengukur pada proses dan apa yang akan ia peroleh. Karena apa Ibu? Karena itu semua, nih termasuk Ibu yang sedang S2, S3 atau sedang kuliah lagi, bahwa itu semua akan merangkai kata yang dimaksud dengan ORVR. Artinya apa? Tentukan bahwa penilaian itu adalah originalitas. Barang yang Bapak kerjakan, penelitian, irapot yang Bapak kerjakan, anak-anak mengerjakan sebuah proyek pendidikan, itu adalah sebuah originalitas. Originalitas artinya apa? Bukan barang orang. Tapi kalau dalam metodologi penelitian, boleh melakukan perbandingan teori dan lain sebagainya. Kemudian lakukan itu secara real, secara nyata. Jangan dibuat-buat, sayangku. Kemudian pastikan itu valid. Dan pastikan itu reliable, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah Ibu yang akhirnya mengarahkan kita kepada apa yang dimaksud dengan assessment autentik atau penilaian kinerja portofolio dalam penilaian proyek. Baik, benar ya teman-teman? Ya, Bapak Ibu boleh loh mengatakan itu. Ya. Baik, selanjutnya Ibu. Tadi saya tulis penilaian kinerja atau portofolio dan penilaian proyek. Artinya apa Ibu? Bahwa Ibu
dan Bapak bersama organisasi Bapak Ibu di sekolah maupun di tempat kerja, karena di sini ada pendidik dan non-pendidikan yang sudah confirm juga kepada saya, mereka ikut bergabung, bahwa pelayanan kita kepada siswa itu dimulai dengan komunikasi yang efektif. Efektif dan bermakna. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus menjadi high value, menjadi orang yang tinggi di dalam penilaian. Kenapa Ibu? Karena anak-anak sekarang kurang figur, anak-anak sekarang kurang doa. Ya Bu, saya pastikan Ibu dan Bapak berdoa dengan cara Bapak Ibu semua untuk anak-anak dilembutkan hatinya, baik di tingkat mahasiswa, di tingkat SMA, SMP, madrasah aliyah, ibtidaiyah maupun sanawiyah. Baik Ibu, berikan mereka fakta yang jelas. Ini kaitannya dengan Iraqo. Kenapa harus diberikan fakta yang jelas? Mereka nggak bisa, ya Ibu nggak tahu, pokoknya kamu terima aja. Gitu. Kemarin ada anak bertanya, Ibu emang nanti kita di Lauful Mahfud dikumpulkan? Kalau nanti udah kita meninggal di padang mahsyar, apa jawaban? Ya Ibu nggak tahu, kan Ibu belum pernah ke sana. Nggak boleh sayangku jawab begitu. Nggak boleh, ini persoalan agama. Satu yang kita imani tidak bisa kemudian, kalau sudah di dalam kitab suci, apalagi agama-agama samawi, tidak bisa kita berkata seperti itu. Maka anak-anak harus diberikan fakta yang jelas. Termasuk Ibu, berikan anak kita, peserta didik kita, lakukan hal dengan secara fokus dan sesuai logika dan nalar anak. Jadi jangan sampai misalkan hal yang kecil. Kenapa sih kalau anak nanya, Bunda guru, kalau pipis nih anak SD kelas rendah, anak PAUD, kalau tempatnya pipis apa? Terus kita bilang burung. Bayangkan, dia ngayal-ngayal tentang burung, Pak. Coba bayangkan, Pak. Kenapa sih tidak disebutkan saja gitu? Kita mengatakan ini telinga, ini hidung gitu ya Pak. Kenapa kita tidak katakan hal yang real, mengatakan kata yang sesuai dengan logika dan nalar anak-anak? Nah, kadang-kadang kita sering tidak adil kepada anak-anak kita. Baik, Prof, you can. Baik, Ibu, pastikan Ibu dream, bermimpi tentang masa depan. Walaupun Ibu katakan, aduh Mbak Nuri, aku loh sepuh sebentar lagi aku udah mau pensiun. Ibu membayangkan keinginan dan mimpi dengan analogi dan alternatif pikiran. Karena kalau urusan kematian itu hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa ganggu. Tapi Ibu tetap harus, Bapak tetap harus bermimpi tentang masa depan. Masa depan ingin menciptakan pekerjaan yang bisa membuat anak cucu saya sejahtera. Boleh, boleh. Karena apa? Anak perlu cinta dan perhatian. Sentuh tepat di hatinya. Sentuh dia tepat di hatinya. Nah gitu Pak, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, pastikan Ibu menjaga harmonisasi dengan jaga kedamaian. Di lingkup kantor, di lingkup sekolah, maupun di lingkup tempat belajar. Karena ada, ya Bu ya, satu guru yang sekarang lagi viral, beliau idealisme. Idealisme beliau apa? Idealis beliau itu katakan, kalau sudah di rumah ya sudah di rumah, maka saya tidak pernah memberikan PR kepada siswa saya. Beliau guru matematika. Padahal Ibu, kita kenal misalnya Prof. Kumon dari Jepang, beliau katakan tidak ada proses yang instan dalam mempelajari saintik kecuali harus diulang-ulang secara tekun. Kalau dalam konsep Islam, anakku, kalau kau ingin menjadi hafid Quran, maka tidak ada kata kunci selain kau harus murojaah. Karena pedangnya penghafal Al-Quran adalah murojaah, harus dihafal. Nah, kalau ada informasi seperti itu, tidak apa-apa Bu, tapi Ibu pastikan apakah di sekolah dengan peserta didik atau dengan anak kita, itu masuk atau tidak. Karena apa? Walau bagaimanapun, anak-anak harus terus diberi pengulangan. Seperti kita orang dewasa. Kalau nggak diingetin, tetap begitu ya Ibu. Baik, Ibu berikan ruang anak berbicara, ajak diskusi dan harus disepakati ya Bu ya.